Nah, kamu ingat nggak apa arahan kamu belajar dulu ya, dan Budi kan kamu kan? Iya. Di apa capstone itu ya? Nah, waktu itu saya memberikan arahan siapa ya? Nah, arahnya itu. Arahnya sebagai pengelola. Jadi kita tuh bersikap sebagai pengelola yang ada di RPH itu. Jadi kita ngarahin mau jadi apa gitu si RPH itu. Contohnya diapain dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu gimana di proposal? Terlihat nggak sekolah ini? Buat kalian? Kan kamu nulis ya? Yang nulis siapa? Barang-barang? Ya coba kalau ditulis diingat-ingat yang kamu tulis dari mulai pendahuluan itu ya. Ada nggak semacam kamu itu sebagai pengolah itu gimana gitu? Ke arah situ kan? Ya, kalau untuk sebagai pengelola, jadi kan untuk masalah awalnya itu kan terkait lahan garapan yang cukup menjadi tantangan karena berkaitan juga dengan penyaringan yang cukup tinggi. Lalu untuk pengelolaan itu ada kita tuh menilai dari evaluasi lahannya, lalu kita juga menganalisis terkait kelayakan finansial apabila lahan itu digarap bukan hanya monokultur yaitu kopi, tapi juga diselingi dengan tanaman yang lain. Lalu kita juga melakukan analisis terkait keberterimaan antara si sistem agroforestry yang akan kami usulkan itu kepada masyarakat di sana gitu. Ya, tapi kalau kamu dari mulai dulu sampai ke latar belakang itu tercermin ya gitu. Ya. Kalau kamu bisa lihat narasimu gitu ya. Latar belakang lah mulainya. Ya. Kelihatan nggak? Sebagai pengolahnya gitu loh. Pengolah yang melihat ada permasalahan tadi gitu kan. Ya. Kelihatan nggak sih? Kamu bisa lihat. Lebih highlight Belum terlalu detail. Kalau dari saya sih, menurut saya kurang mendalami si permasalahan sini sih. Di sini hanya menyebutkan masalah aja, tapi kurang dijabarkan bagaimana tahapan solusinya di sini sih Pak. Soalnya di sini cuma disebutkan tantangannya apa aja, terus tantangan itu solusinya ini gitu aja di latar belakang. Ya saya melihatnya kamu ini bagus sebagai orang agronom gitu lah. Ya kan? Yang akan budidaya kopi kan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi bukan kacamata katakan ribawan yang mempunyai masalah gitu ya. Di situ ada mungkin lahan yang tidak produktif ya, ada masyarakat misalkan kan gitu ya. Nah, jadi harusnya dikedepankan aspek itunya gitu ya. Di sini mungkin pembuatan KTH-nya ya, KTH dalam konteks apa katakan misalkan untuk apa ya sih pengalian mitra untuk pengolahan hutan gitu kan, gitu ya, gitu ya. Nah, lalu jadi kalau di sini kan lebih mendapatkan aspek kopinya, ya. Apalagi judulnya perencanaan sistem agroforestry berbasis kopi, ya. Tadi kamu bilang ini kemungkinan tidak monokultur bukannya kopi kan? Ya, kenapa ditekankan kopi di sini? Kan gitu ya. Ya. Lalu ini sudah capsule atau skripsi? Ya. Nah, saya melihatnya ya, pertama dari judul ya. Kemarin kamu bilang juga ya, capstone itu ya harusnya produk di situ, outputnya ya. Kalau tadi kan perencanaan sistem apa, ya kan, gitu ya. Jadi ya masih apa, perencanaan sistem ya,
jelas apa ini. Ya. Tapi kalau kamu sampaikan rencana pengembangan agroforestry gitu ya, di KTH bla bla bla, macam gitu kan. Jadi ujungnya ada dokumen rencana gitu. Bagaimana akan mengembangkan agroforestry di situ, gitu ya. Nah, adapun agroforestry itu apa? Jadi kopi yang sudah ada misalkan masyarakat ya kan, atau mungkin ada opsi yang lain gitu ya. Kalau kamu kunci dengan kopi di sini kan, yang lainnya mau dibawa kemana gitu, ya, gitu ya. Nah, itu satu ya. Nah, lalu di latar belakang saya tadi posisikan Anda itu sebagai katakan forester gitu ya. Nah, yang ada kepedulian dengan hutan, bagaimana biar hutan itu bisa tetap lestari kan. Di situ kan ada masyarakat gitu ya. Nah, lalu masyarakat sekarang memanfaatkan ya apa namanya? Ini adalah masyarakat atau bukan? Kamu belum jelas ya? Atau perhutani? Perhutani. Perhutani. Kopi. Lahannya kan perhutani Iya, yang betul. mengelola masyarakat. Ya iya justru itu kan. Itu kan yang masalah itu kan. Kamu bisa sih. Desa itu. Kamu dengar nggak masalah desa Sukawang? Yang itu ya yang digadain, tapi itu sebelah. Bukan yang ini? Bukan Pak, itu sebelahnya. Sukawang ya? Sama-sama Sukamakmur. Ya di Kecamatan Sukamakmur, tapi di sebelah di desa itu ya. Desanya beda. Iya, beda desa Pak. Kecamatannya apa? Sukamakmur. Itu Oh, ada. desa Sukawangi. Iya. Yang digadaikan itu kan? Di sebelah utara kayaknya. Kamu lihat? Enggak, dilihat di berita Pak. Makanya langsung cari. Oh, iya kalau saya ingat kamu ini aja nih. Pak Suka kalian ini. Digadain. Iya, harus begitu. Ya. Beda desa. Nah coba lebih ke situ kan, waktu itu kan udah jelas kan, nggak boleh juga ya. Jadi Anda mulainya dari situ gitu, ya, melihat bagaimana misalkan pengolahan hutan, ya, yang di situ ada berbasis katakan apa mungkin situ, partisipasi masyarakat, ya, dengan pembentukan KTH ini, ya. KTH itu siapa yang membentuk? Udah lama belum kan? Atau baru? Dua. Baru. Terus dengan perhutani ada semacam legal aspeknya nggak di situ? Kamu udah lihat itu apa? Bagaimana mereka menggunakan lahan gitu? Oh ada. Masyarakatnya membayar PBB ke perhutani per tahun. Ya kan waktu 2 minggu lalu udah kita jelaskan ya. Nah hal-hal itu kita udah seperti itu kan, gitu ya. Jadi saya sarankan kamu lihat itu justru lebih berperan sebagai pengolah hutannya, gitu loh. Ya, gitu. Tapi di tengah-tengah kan ini itu, kan kamu orang luar ini, ya. Bagaimana kalau orang perhutani sendiri ya mungkin itu milik saya lah, gitu kan. Mau dijadikan hutan semua, oke, jangan ya. Nah, tapi kalian mau lihat nih, ada kemungkinan pertentangan kepentingan ini pasti kan antara perhutani masyarakat kan gitu ya. Nah, tapi dengan misalkan kerjasama ya, manfaat lahan untuk agroforestry gitu ya. Nah, disitulah bagaimana misalkan optimalisasinya itu seperti apa, ya. Ya, sehingga judul pun misalkan apakah model agroforestry bisa begitu hasilnya, ya kan? Nah, atau tadi ya rencana pengembangan, mungkin lebih ini rencana pengembangan, ya ujungnya dokumen rencana yang kalian buat itu, gitu lah, ya kan? Nah, ya. Jadi di pendahuluan coba direstrukturkan, ya. Di depan-depan itu lebih menekankan aspek pengelola hutan, melihat di situ ada permasalahan, ya, bahwa misalkan areal ini bukan produksi mungkin ya, apakah tegakannya apa tidak segala macam, kan gitu ya. Yang apa disadap ya, yang misalkan selalu disadap, tetapi juga memberikan misalkan apa istilahnya kesempatan kepada masyarakat ya melalui kerjasama KTH kan itu untuk dikembangkan dengan penanaman apa itu istilahnya kopi itu ya. Nah lalu misalkan kopinya seperti apa gitu kan.
Nah, Anda bicara misalkan ya salah satu komoditas kopi itu perlu dikembangkan kan, nah, boleh cerita tuh, apa namanya, Jawa Barat nomor 1 segala macam, nah itu ya, gitu, ya. Tapi kehutannya itu lebih ini, kalau ini nanti kayak orang agronomi itu, gitu loh, ya, gitu, ya, gitu. Nah, lalu sehingga termasuk ke apa namanya tujuan ya, nah, tujuan, rumusan masalah. Coba, kayak rumusan masalah kayak kan apa? Bagaimana penyesuaian lahan? Oh, kan ini kayak kajian jadinya, ya, ya kan? Jadi harusnya Anda lebih ke apa istilahnya? Jadi permasalahan ya. Pertama judul, lebih fokus membuat semacam rencana pengembangan agroforestry, ya. Ya. Lalu permasalahannya ya. Misalkan Anda lebih kemukakan bahwa pengembangan KTH melalui pengembangan agroforestry, pemberdayaan KTH melalui pengembangan agroforestry gitu ya, dengan tanam komoditasnya misalkan kopi, terus apa lagi akan dicari kan, ada di sana lain sih kan, mungkin wacana masyarakat kan gitu ya, begitu. Ya. Lalu permasalahan, rumusan masalah yang seperti deskripsi ya. Jadi fokusan ke real problem seperti yang saya katakan kemarin, ya. Misalkan belum ada kan rencana, ya, bagaimana mengembangkan agroforestry, gitu ya. Nah, dengan apa komunitas yang ada kopi dan mungkin yang lainnya, gitu, ya kan? Situ gitu, ya. Nah, sehingga nanti outputnya itu apa? Ya berupa dokumen rencana di situ, ya. Di situ ada peta misalkan, kan gitu ya, dan ya mungkin opsi-opsi pengembangan itu seperti apa, gitu lah, ya. Nah, oke lah ada aspek dilihat dari aspek misalkan apa itu ekologinya, gitu ya, kesesuaian apa lahan, aspek apa namanya, bilang itu ekonominya, ya. Ada aspek katakan mungkin tadi sosialnya gitu ya, kaitan dengan preferensi masyarakat di situ gitu ya. Nah, boleh ke situ. Memang ujungnya kamu kan mereka bagaimana metode satu-satunya. Ujungnya bagaimana mengintegrasikan ketiganya. Iya kan? Mana misalkan yang dipilih gitu loh. Dari aspek ekologinya ini gitu kan? Oh itu terus maunya gimana? Nah, ya kan? Ya kan harus di situ, ya. Nah, termasuk sampling memang di situ hanya ada 8 plot, apa cukup kayak begitu, apa yang akan diambil, ya. Nah, kalau kata guru ini bisa dari peta yang ada, saya sih oke aja, ya. Apa juga nggak ada hanya ngambil 8 plot gitu ya, terus diapain? Mau dianalisis, gimana tuh, ya? Nah, Anda boleh menggunakan peta yang ada, ya. Atau kalau misalkan yang tidak perlu analisis lab, ya bisa juga sih gitu, ya. Nah, Anda cari kan untuk kesesuaian lahan, ini apa sih parameternya ya, gitu ya, dan apa input pusat peta yang ada, gitu kan, begitu, ya. Lalu apakah perlu misalkan juga data yang lain dari citra satelit misalkan, ya. Nah, terutama mungkin kan untuk kopi di bawah tegakan kan? Hidup kan di bawah tegakan. Ada persyaratan kan? Tidak ternaungi misalkan, ya. Nah, kalau itu kan Anda bisa lihat dari canopy cover itu. Ada peta canopy cover Hansen itu, coba cari di internet, ya. Buatan orang Amerika seluruh Indonesia juga ada cover cukup akurat gitu ya, sampai berapa persen Anda juga perolehkan kan gitu, ya. Kalau ada perlu persyaratan kan gitu, ya. Nah, lalu ya betul lah, mungkin nanti kalau survei masyarakat tadi lebih ke aspek ekonominya misalkan, ke aspek apa namanya preferensinya, gitu ya, pemilihan jenis yang diinginkan masyarakat apa, kan gitu kan, ya. Nah, Anda bisa juga dari awal membuat kajian, gitu kan, dari literatur kira-kira apa
jenis apa yang cocok gitu ya sebelum masyarakat pun gitu ya, sehingga ada bahan diskusi. Atau pada saat ke masyarakat kalian gali gitu ya, wawancara kayak gitu ya. Nah, apakah itu bentuknya, atau misalkan dengan responden gitu ya, nanya-nanya gitu kan. Nah, sehingga harusnya sih proposal itu Anda lengkapi dengan kalau ini kuesioner misalkan seperti apa ini Anda tanyakan lapangan gitu, ini kan nggak jelas ya, nanti lapangan ngomong apa kalian ya, harus terstruktur kan ya, dan yang ditanyakan itu memang diperlukan datanya gitu loh, jadi jangan kemana-mana juga, makanya dari awal inilah kan gitu ya, itu harus benar-benar dirancang gitu ya, ingin data ini nih gimana cara memperoleh ya, boleh kan ada tabelkan tuh ya untuk data apa itu dari apa sumbernya kan itu kan. Nah untuk data ini harus benar wawancara dengan masyarakat gitu ya. Kasih keterangan itu kuesioner hukum lampiran berapa di sini jelas kan lampirannya ya begitu ya. Paham ya? Sehingga kelapa itu siap gitu, bukan datang ke sana nanti ngawur kan. Apalagi masyarakat kan waktu terbatas juga itu bekerja di lapangannya, ya. Gitu. Ya. Nah saya bilang Anda ini bisa menggunakan data sekunder gitu ya. Yang perlu nanti ke lapangan tentunya ya harus ke lapangan ya. Nah, coba explore sekarang gitu ya, dengan peta-peta yang ada misalkan ya, yang biofisiknya ya, begitu ya. Gitu ya. Nah beberapa saya sih tidak konsisten ya. Ada nulis kopi robusta, R-nya kecil, tapi di yang lain R-nya besar. Kan konsisten kayak gitu, ya kan? Ya, jadi nulis perhatikan ya. Anda belajar ini kan untuk juga tugas akhir nanti, ya. Begitu. Oke ya. Nah, terus kayak gini yang rapi ya. Coba bayangkan satu halaman, dua baris. Ada ya. Kan bisa ada di apa rapatkan ini menjadi atur, ya. Dari segi penulisan nih, ya. Nulis tabel, acak-acak kayak begini, ya kan? Ya. Tuh, ya kan? Kalau tabel kepotong, nanti ada lagi di sini headernya. Isinya tabel 1 dan berkelanjutan, gitu. Coba lihat PPKI. Nggak baca belum? Tuh kan? Belum semua. Ya. Nah, tabel itu kan tidak harus semua digarisi, kayak ini kan nggak jelas tuh, ya. Mungkin tidak usah dihitam, ya kan dicentang-centang itu aja, biar elegan, ya kan? Gitu, ya. Dari segi penulisan. Ya. Nah, terus selain kopi, terus komoditas lainnya apa kira-kira? Kamu udah ke sana apa aja yang dikembangkan di agroforestry itu? Emang tegakannya apa selain yang pinus perhutani, mereka nanam apa ada? Kalau untuk lahan yang udah ditanam kopi itu, KTH itu dia itu inisiatif untuk tanam serong. Tapi kan nanam perhutani? Bukan? Ada siapa itu? Harga makannya si KTH itu, dia perhutani juga. Boleh di segmen di antara itu. Ya. Jadi karena kalau pemasukan wajib dari perhutani kan cuma dari pinus ya Pak. Jadi di sana tuh pinus kan emang di sana wajib. Nah di lahan yang punya KTH juga ada pinus semua Pak. Emang katanya pinus itu? Ya pinusnya pinus perhutani kan tadinya. Nah. Ya maksud selain itu apalagi ada tanaman lain nggak yang ditanam oleh KTH-nya? Kamu udah tahu berapa KTH itu? Berapa? 1? Belum tahu juga. Oh. Berapa jumlah anggotanya belum? Kalau KTH Arcawangi 15 ya? Cuma 15 orang Pak. 15 orang? Iya. Anggotanya? Iya. Oh, yang menggarap berapa luas? Yang baru
garap dari kopi. 49 hektar. Luasannya 49 hektar. 49 hektar. Itu kompak atau misah-misah? Yes. Kamu nggak bisa sampilkan di petanya ya. Di sini kan baru apa ini luasan ini petanya. baru isi desanya. Biasanya, Pak. Lebih minta yang Iya, ke KPH belum. Oh, ya tapi mungkin nggak punya juga mereka peta, ya kan? Iya. Ya, harus ke KPH. Minimal, nah mungkin kamu perlu itu kayak apakah atau di delineasi ya atau hanya titik misalkan, ya kan lokasinya mana, barat, kan gitu ya. Apa diputerin pakai GPS atau Aja. ya atau gimana ya atau dari citra satelit kelihatan ya atau peta perhutani kelihatan kan gitu ya. Kalau desa kan tidak ini kan tidak bukan apa tidak spesifik kan. Iya. Ya. Apakah di seluruh desa ya. Nah makanya kan harus melihat katakan kalau ada perjanjian seperti apa, berapa luas area yang dikerjasamakan itu misalnya, ya kan? Nah jadi Anda harus wawancara selain masyarakat juga perhutani kan, gitu. Ya. Tapi memang Anda belum juga ya dengan masyarakat secara detail ya. Iya, baru pengelola. Dengan perhutani ya? Udah. Perhutani itu yang PIC yang aplikasi sama departemen itu lalu Yang kamu nginap itu? Nginap apa? Enggak, Pak, enggak nginep. KTH-nya. Iya. Itu KTH ya? Iya. Iya, diskusi intensif itu ya. Ke arah pengembangan itu apa gitu. Ya. Sehingga di proposal dibuat lebih general saja kan gitu ya. Jadi tutup dengan kopi saja gitu kan. Ya, tapi kan komunitas yang lain kan. Nah, justru kamu gali pas sebenarnya selain kopi gitu kan kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan di sini gitu kan. Gitu. Ya. Kalau ke perhutani, berarti seperti apa sih Pak? Dari kerjasamanya gitu ya. Ini kan baru berapa 40 hektar misalkan kan gitu ya. Apakah misalkan itu diperkenalkan untuk misalkan diperluas gitu kan. Nah, sehingga keluarnya ada membuat kesesuaian lahan gitu lah untuk kemudian ya. Ada komunitas yang lain pasti kan beda kesesuaian lahannya ya. Apakah cocok nggak dengan itu gitu ya. Jangan-jangan kopi nggak bisa itu disatukan dengan cabai misalkan ya. Nanti kopinya pahit dan pedas misalkan. Begitu kan? Nah kan kamu harus melihat itu ya. Nah mungkin masyarakat nggak ngerti ini kalau ada pengembang apa ya belum ada gitu ya. Tapi mungkin juga bisa melihat di lapangan yang sudah ditanam seperti apa kan gitu kan. Apakah bisa dibarkan yang kopi atau tidak kan gitu ya. Kalau tidak artinya kan kamu perlu membuat semacam blocking gitu kan. Nah ini untuk komoditi ini di sini gitu. Seperti itu ya. Gimana? Bayang ya? Ya jadi fokuskan ini masih melihat saya lihat seperti skripsi ya. Jadi permasalahan itu permasalahan yang real gitu. Ya. Ya. Nah, coba posisikan tadi sebagai pengelola melihat ya ada permasalahan ya. Di situ kita punya hutannya, ada hutannya, lalu ada masyarakat ya yang katakan kalau mungkin income secara terus menerus ya. Walaupun dia mungkin masih ada yang terlibat sebagai penyadap ya, tapi pengembangan agroforestry yang saat ini misalkan terbatas kopi kan itu ya begitu ya. Tapi kemungkinan ya ada masyarakat ingin mengembangkan kualitas lain kan, apa itu gitu kan. Nah, sehingga bagaimana ini rencana pengembangannya kan. Nah rencana pengembangan itu gitu ya. Tentunya Anda pertama ya menurut saya pertama justru harus diskusi dengan masyarakatnya, KTH-nya ya, seperti apa pengembangannya ya. Nah
Nah, kalau ngobrol mungkin tangkap saja ya, tapi Anda nanti difokuskan ya, kan ke peningkatan produktivitas. Waktu itu kamu bicara juga peningkatan apa namanya, nilai tambah apa? Yang dengan pabrik segala macam, pengolahan apa? Rencananya gitu kan? Iya. Ya. Produktivitas ya. Iya, ya kan? Rencananya apa? Ingin ada mesin atau apa? Kami yang bilang kan, kalau bukan ya. Iya. Ya, yang produktivitas itu dapat apa maksudnya? Yang udah kalian tangkap waktu sana, belum juga? Ini produktivitas si kopinya itu Pak, Yang bukan mencapai iya target. dari lahannya atau biaya-biaya apa operasional mereka ya. Ya, teknik budidaya gitu. Iya maksudnya. Iya. Ya, tapi kan awal itu mungkin orang agronomi yang dipaskan, gitu ya. Nah, oke, tapi kalau kan ada peningkatan dalam bentuk kata perluasan, gitu ya. Nah, dan tanaman di bawah tegakan, gitu kan. Nah, itu bisa ya. Lalu agroforestry ini juga kan dengan komoditas yang lainnya. Karena itu kan digalinya ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang kembangkan ya? Selain kopi apa sih Pak yang hidup di sini, gitu kan? Dan dibudidayakan masyarakat, itu bisa jadi top list Anda nantinya, kan gitu ya. Nah, masing-masing mungkin punya kesesuaian lahan tertentu kan. Nah, khusus bagian besar kan overlap kan, gitu ya. Nah, dari situlah dicari usaha segala macam gitu ya, bahwa jenis ini perlu syaratnya kayak gini, kan gitu ya. Nah, lalu Anda ke perhutani mungkin diskusi gitu ya. Nah, perhutani diskusi ya. Ada nggak peta sebaran kopi saat ini? Nah, kalau KTH pun perlu juga, sehingga Anda bisa plotkan kan. Lah nanti di Indonesia gimana itu? Membatasinya ya. Ya kan, kalau harus itu ya. Atau dari bagian Anda ke lapangan, mungkin di mapping kan misalkan, kalau pakai GPS misalkan, ya. Setidaknya titik-titik misalkan ya tertentu, gitu, ya kan? Ya, atau kelihatan nggak di citra, ya? Anda gampangkan kan menuju ya foto-foto mungkin di dalam koordinatnya itu mau perlekan juga kelihatan nggak semacam bundari-bundari ya. Atau di perhutani ada peta kerja. Nah, peta kerja kan, anak peta mana ini yang ini, ya. Nah, lalu diskusikan dengan perhutaninya mungkin ya. Apakah ke KPH nanti kalau orang mandor, oh saya nggak tahu apa gitu mah, itu coba cari info di Aspra misalnya, ya. Nah, dari segi aturannya sejauh mana diperbolehkan, ya gitu ya. Sehingga ada pengembangan pun, misalkan Anda bisa membuat skenario yang mungkin ya sekarang baru 40 ini ya, sebenarnya bisa sampai 100 ya. Itu potensial arealnya kan. Nah, gitu kan. Nah, lalu itu yang dikaji kan, bagaimana sesuai lahannya, gitu ya. Lalu katakan tadi ya, lalu analisis katakan finansialnya ya, kita mengembangkan opsi A, B, C, misalnya, ya, begitu ya. Lalu bagaimana mungkin nanti pendapat masyarakatnya, kan ke situ, ya kan. Gitu. Nah itulah misalkan macam rencana pengembangannya ya, mana nanti yang paling lebih layak, ya. Gitu loh. Ya, jadi daripada membuat plot kayak begini ya, buat apa juga betul ya, lebih bagus tadi Anda mapping ke areal itu kalau bisa ya. Mungkin kalau tidak ini pun kan Anda apa istilahnya, mungkin dengan GPS bisa sih ya. Nah, pinjam di lab ada atau pakai apa ya, kayak jam aja Anda lari situ, pakai sepeda. Belum lihat lapangannya. Kalau untuk keseluruhan belum Pak, maksudnya belum ke atasnya gitu, masih di bawah-bawahnya. Nah, lalu mungkin ke wawancara ke masyarakat, ya, ke responden, ya.
Atau ada nggak data di level KPH-nya? Ya, berapa penggarap, ya luasannya, kayak gitu loh. Lalu mungkin itu kaitan dengan produksi kopi dalam selama itu apa? Kan perlu juga data-data gitu, gitu loh, ya kan? Ya, sehingga dalam analisis pun nanti, oh sekarang baru sekian ton misalkan, ya, dengan luasan 40 hektar. Jika dikembangkan dengan opsi A sampai luasan 100 hektar, diproyeksikan produksinya sekian. Ya, ya, nah. Ya. Itu ya. Jadi fokuskan kepada ini capsule ini menyasar permasalahan nyata, gitu ya. Ya dengan kajian-kajian ilmiahnya, ya. Tetapi tadi ya dalam rumusan masalah dalam macam itu ada coba lebih apa istilahnya ya lebih real kan gitu. Ya. Ada lagi? Coba seminggu kamu berjalan waktu ini, ya berjalan dalam waktu ini, gitu, ya. Atau proposal perlu untuk mana? Kita izin. Pihak RPH-nya sama pihak itunya, bapak-bapak yang punya RPH itunya KTH. Ya, proposal kan nggak perlu kali itu kan. Surat izin kalau mau. Mungkin mereka nggak nanya juga kan siapa ya tapi bawa kan gitu ya. Datang sana Pak, kami ini surat pengantar dari fakultas ya. Lalu kami akan begini-gini, ini proposalnya oke, gitu ya. Walaupun mungkin kan masyarakat tidak akan baca, tapi ada menjelaskan, gitu ya. Nah, nanti kalau ke KPH, misalnya perlu dari KPH, perlu juga di situ, ya. Mungkin kamu akan lebih tergambar kalau sampai paralel juga, gitu ya. Analis data yang ada segala macam, kan gitu ya. Sebegitu kan, gitu. Jadi bukan mulai kerja itu setelah di ACC proposal. Anda bisa ekspor dari sekarang, gitu loh. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi ataupun ini itu udah tergambar juga, gitu. Paham nggak? Ya. Data yang bisa diperoleh ya tanpa ke lapangan, kan bisa, kan gitu ya. Persyaratan tempat tumbuh, misalkan ya, berbagai jenis, ya, gitu. Ya. Apa kopi yang pertama, oke, yang lain apa, gitu kan? Ya, ada beberapa opsi. Mungkin nanti akan ada eliminate ini nampaknya nggak sesuai, gitu kan, nggak cocok karena apa-apa kan jelaskan. Ya, mungkin tidak disukai masyarakat. Oh ini, ya. Karena sudah juga sekarang ada di masyarakat, kayak gitu kan? Nah, gitu. Ya, yang itu komoditas yang memang bernilai ekonomi ya, gitu kan? Kayak cabai, misalkan gitu ya. Nah, ini. Gimana? Ya sanggup nggak? Nih, ya coba. Makanya rekamannya dengarkan lagi di brainstorming gitu ya. Atau Anda ngomong sendiri direkam. Jadi kalau sekarang kan bisa tuh pakai Google Voice itu kan, muncul sendiri ini jadi ngalir kan gitu ya. Kalau langsung ke ini ya pasti akan ada stuck ya. Lebih bagus ada itu buat PowerPoint ya. Ya. Poin pertama apa, kedua apa, tiga apa. Baru dikembangkan paragraf. Gitu ya, biar lebih mengalir tadi ya. Nah, saya ingin Anda lebih tadi melihat dari kacamata sebagai himbauan ya. Himbauan melihat gitu ya, ada permasalahan di desa ini gitu ya, ada sumber daya katakan hutan gitu kan, petani ya di hutan produksi kan untuk katakan tindakan pinus, ada penyadapan kan gitu ya. Tapi di situ juga ada masyarakat kan
kan itu ya, masyarakat yang nah nanti cari peraturannya, ada kerjasama segala macam ya, yang dalam bentuk KPH, menggarap lahan di bawah tegakan untuk komoditas kopi, kan itu ya. Nah, lalu sejauh mana sekarang budidaya kopi ini, gitu ya. Nah, Anda harus punya data harusnya seperti apa produksi sekarang, dari mana catatannya, ya. Apakah di KTH, ya? Apakah dari wawancara tadi kepada hanya berapa 15 orang? Iya. 15 kakak? Itu anggota KTH dari Iya Bapak. Iya 15 orang. Iya. Ya sedikit 15 orang, ya kan? Anda datangi satu aja ngobrol aja bisa, ya kan? Oh, saya ansus gitu bahasa Bapak. Ya, ya ngobrol sekalian. Bapak punya lahan kira berapa luas Pak yang digarap, gitu ya? Tanahnya apa aja, kopi berapa banyak, gitu kan? Lalu misalkan apa panennya berapa, per panen itu dapat berapa, kan gitu ya? Lalu dijual kemana dapat berapa, kan gitu kan? Nah dikali gitu, ya. Menurut Bapak apakah ada keinginan untuk mengembangkan lebih lanjut nggak Pak? Misalkan, kan gitu ya? Nah, mana ya? Kira-kira lahannya ada nggak kalau punya milik gitu ya? Atau dan juga Pak yang digarapkan itu yang milik atau memang perhutani gitu ya? Kalau perhutani misalkan ingin mengizinkan untuk perluasan, kira-kira Bapak sanggup berapa hektar misalkan, ya kan? Gitu lah. Nah, lalu selain kopi misalkan ya, apa yang menurut Bapak ingin dikembangkan? Gitu, ya kan? Ke arah situ. Ya, nah, itu untuk mengalir, ya. Lalu, oke, itu keinginan masyarakat kayak gini. Nah, lalu kan berarti kan pengembangan perlu lahan nih, ya. Anda datang ke perhutani, saya ngobrol, ya Pak, selama ini yang digarap berapa luas Pak, ya. Ada nggak petanya, gitu kan, berapa saja, ya. Pasti mereka terpetakan sebenarnya, ya. Walaupun mungkin skopnya adalah anak peta gitu kan, tapi itu lebih detail dibanding ini kota desa gitu loh. Anda mungkin nanti minta apakah di scan kan itu ya, digitasi bisa begitu ya. Atau kalau bisa ke KPH misalkan minta file SHP-nya ya. Nah, lalu menurut Bapak gimana Pak dengan praktek misalkan ada penggarapan ini, apakah ada masalah gitu ya? Apakah masyarakat justru malah ikut merusak hutannya gitu kan, ya? Atau nggak masalah kan, kalau dikembangkan lebih lanjut, ya, kami udah ngobrol dengan masyarakat, gitu kan ya, ada keinginan juga sih untuk meluas, gitu ya. Apakah itu memungkinkan apa, gitu ya? Kira-kira sampai berapa tuh luas, gitu kan? Yang kemungkinan itu diizinkan, kan gitu kan? Nah, ya. Lalu kira-kira apa misalkan semacam rambu-rambu ya, aturan-aturan gitu ya kalau masyarakat ingin memperluas ya, ada nggak misalkan jenis-jenis tanaman yang tidak diperkenankan misalkan, kan begitu ya. Waduh beberapa tidak bisa dijawab, mungkin Anda perlu ke KPH misalkan ya. Gitu aja ya, arah situ ya. Nah dari situ kan Anda nanti lakukan analisis kan finansialnya ya. Ini. Nah mungkin kalau dengan KTH saya nggak tahu, KTH-nya sudah mulai berdaya kan di situ kan, terorganisirnya kan. Nah, ada pengembangan seperti apa gitu lah ya, walaupun itu tidak tertulis ya, setidaknya orang pengurus KTH itu ya lebih katakan apa berwawasan ke depan, ada dari juga di situ ya. Jadi selain katakan pertanian tadi juga dari situ ya. Jadi kalau misalnya ada petaninya, mau belas mah Anda wawancara bisa ya, lalu pengurus KTH-nya ya, lalu tadi perhutani gitu. Emang ada apa? Pabrik atau apa? Kamu bilang yang di Bandung nggak menjual? Bukan. Yang memproduksi kopi. Ya, kerjasama nggak?
Iya, kerjasama. Oh, dengan di Bandung atau di situ juga? Di Bogor juga. Kerjasamanya melalui perhutani. Di KTH melalui melalui perhutani. Oh, Jadi kalau di suratnya memang kerjasama perhutani dengan KTH, tapi mitranya dari luar. oh, jadi mitra dengan perhutani dulu gitu? Iya, mitra yang perhutani dulu. Jadi mitranya yang mensuplai semuanya gitu. Mitra itu yang dengan KTH-nya? Iya, KTH. Mengolah kopinya? Iya, Oh, itu perlu di Bogor? mitranya di Bogor. Nah, bisa juga wawancara, iya kan? Artinya secara formal itu mitra dengan perhutani gitu? Bukan masyarakat langsung atau KTH? Gimana ya? Secara formalnya mitra dengan perhutani, cuman ya secara langsungnya mitra sama KTH, karena mereka ibaratnya bukan mengambil lahan garapan KTH-nya, tapi anggota siapa yang mau nanam kopi kita supply gitu, disuplai masing-masing. Mitra itu perusahaan penyedia modal. Iya, sama Yes. bahan-bahan Nah. kopi atau Nah, ada perlu juga sana, ya. Wawancara dengan mitranya, ya. Apakah mendukung nggak kalau ada masalah pengembangan perluasan, kan gitu kan? Gitu, ya. Sejauh mana misalkan dari segi modal segala macam gitu. Jadi 4 pihak itu perlu itu, ya. Menurut saya sih ini lebih banyak wawancara, ya. Nah, setelah fisiknya tadi boleh, misalkan pemetaan, ya. Kalau harus sampling ngambil tanah lakukan, saya sih nggak terlalu perlu, ya. Dari kota yang ada, kecuali mungkin tidak ada gitu ya, dan parameter itu mau diukur, ya enggak, ya. Nah, kamu coba selama ini ya, Capstone ini 4 SKS, tahu nggak 1 SKS berapa? 50 berapa? jam. Kata siapa? 45 jam. Apa gitu? Iya, berarti kalau 4 berapa? Kali 45 Pas dalam 180 jam efektif kan? Ya, bukan 24 tambah tiduran itu enggak, bekerja, ya. Jadi bagusnya sejak awal semester itu Anda buat semacam logbook, ya. Ya, misalkan dibagi A, konsultasi dengan pembimbing, gitu ya. Di Excel aja gitu, ya. Logbook kegiatan Capstone project bla gitu kan, lagu apa gitu ya. A, ya. Di Excel lebih gampang. A, konsultasi dengan pembimbing, gitu ya. Di situ ada nomor, gitu ya. Lalu tanggal misalkan, gitu ya. Lalu apa? jam. Topik, gitu kan, gitu ya. Lalu curahan waktu. Nah, coba lihat berapa jam, misalkan. Gitu ya. Ya. Lalu B, misalkan konsultasi, ya penyusunan apa istilahnya proposal, ya. Nah, draft segala macam kalian itu kira-kira berapa jam efektifnya, tulis itu, gitu ya. C, misalkan pengambilan data, pengumpulan data, nah mungkin lewat data sekunder-nya, gitu kan, lalu ke lapangannya, gitu ya. Lalu nanti gitu kan, apa namanya, penyelesaian, misalkan laporan, gitu kan, atau penulisan laporan, ya. Lalu ada seminar, gitu, ya. Tanggal, apa kegiatannya, kan gitu ya. Lalu nama waktu, berarti Excel, gitu, ya. Minimalnya 44 jam harusnya kan, ya. Gitu. Jadi kalau tinggal di masyarakat itu kan seminggu, ya. Tapi kerja itu sebenarnya hanya 3 jam per harinya, gitu, ya kan? Yang lainnya ngopi, nongkrong, misalkan ya, jadi itu kan, ya. Ada balik gitu, ya. Ingat ini, karena perlu juga kan di departemen, ya. Tapi jadi logbook itu bukan hanya apa namanya saat ngumpulin data di lapangan, bukan. Dari awal sampai akhir biar kelihatan kegiatannya apa, ya. Ya, ya, jadi saya lihat ya, Anda udah lumayan dari yang pertama kan datang hanya ngobrol aja ya, dan ada PowerPoint ya memang ya. Nah, sekarang ada semacam tulisannya ya, ini draft awal gitu ya.
Anda sudah mulai mengetahui apa akan dilakukan ya. Tapi tadi ini masih berupa semacam kayak skripsi gitu ya. Harusnya lebih berorientasi pada produk gitu ya. Produk di sini bisa semacam dokumen tadi ya, gitu ya. Nah, lalu tadi fokuskan apa istilahnya ya, kayak latar belakang gitu ya. Itu Anda sebagai katakannya orang hutanan ya. Ya pastikan memang masalah ini bisa ditinjau dari berbagai aspek gitu ya. Produktivitas ya gitu ya, meningkatkan income ya. Kalau orang ekonomi pasti melihat kan dari bagaimana misalkan rantai pemasaran dan gitu kan. Nah, orang agronomi budidaya kita lihat bagaimana teknik misalkan silviculturnya kan gitu kan. Anda jangan di situ ya. Karena lulusan Anda sebagai calon ya sarjana kehutanan. Ya. Manager. Nah, kan itu manager. Ya. Kalau dulu di FMSC ada namanya temu manajer, atau apa sekarang? Ada lagi? Ada acara temu manajer. Ya. Gimana? Cukup? Coba dalam seminggu Anda push ya. Gitu. Tadi yang dari Ibu Nini juga menurut saya sih bagus ini kan, ya. Gitu. Disatukan, ya. Ya. Bawa aja. Siapa Pak? Saya nggak usah pakai kertas itu. Oh, Ya. oke. Kayak MS Word-nya saya, ya. Oh iya. Boleh MS Word dan PDF boleh, gitu kan, dua-duanya lah. Ya. Maaf ya, kemarin PDF. Makasih ya Bapak. Ya. Yang lain lebih cepat dibanding yang lain ya. Si itu baru mau harus ya. Oh. Ya. Yang lain gimana yang lain Bapak? Kalau kelompok Amar Piva pasti udah ya Pak? Amar udah Iya. di ini udah di obrak-abrik kemarin proposalnya. Bapak kita dokumentasi Ya saya tadi dong gimana dokumen? Kalau katain, kenapa? Aduh, aku lagi bimbingan. Kalau katain, Mbak Lebok. bimbingan sama siapa? Bang. Siapa ya? Foto nggak ada yang berapa ya? Foto buat lombok ya?